Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abelanisa Febriana, NIM J1A119069. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi penggunaan teknologi dalam perkembangan peradaban Islam. Teknologi bukan merupakan hal yang baru dalam Islam. Dalam Islam sendiri, Al-Quran tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dan modern. Justru, Islam sangat mendukung kemajuan umatnya untuk melakukan penelitian dan bereksperimen dalam bidang apapun, termasuk dalam bidang teknologi. Bagi Islam, teknologi merupakan bagian dari ayat-ayat Allah yang perlu kita gali dan kita cari kebenarannya. Misalnya dalam Al-Quran di bawah ini, yang artinya sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang ciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka pelihara kami dari sisa neraka." Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa semua yang ada di langit dan bumi yang penuh misteri ini dapat kita mencari tahu kebenarannya dengan melakukan penelitian yang dapat kita lakukan. Dengan kita sebagai umat Islam melakukan penelitian tersebut, diharapkan dapat membantu kita dalam mencari kemudahan untuk hidup baik di dunia maupun di akhirat dalam bidang apapun, termasuk teknologi. Selain banyak memuat tentang pentingnya pengembangan sains, Al-Quran juga dapat disajikan sebagai inspirasi ilmu dan pengembangan wawasan berpikir sehingga mampu menciptakan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Hanya saja, untuk menemukan hal tersebut dibutuhkan kemampuan untuk menggalinya secara lebih mendalam agar potensi alamiah yang diberikan Tuhan dapat memberikan kemaslahatan sepenuhnya bagi keselarasan alam dan manusia. Produk dari sains dan teknologi dalam pandangan Islam adalah boleh ataupun mubah. Jadi kesimpulannya, bahwa pandangan Islam terhadap teknologi saat ini merupakan sebuah hal yang murah, yang sudah ada pada masa-masa terdahulu. Dan memang Islam mengajarkan kita sebagai umatnya untuk selalu mencari tahu semua kebenaran yang ada di dunia ini. Dan Islam tidak pernah menutup diri untuk menerima modernisasi dari sebuah perkembangan zaman, sehingga dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat pada saat ini merupakan hal yang wajar yang dapat kita terima sebagai umat Islam selama masih sesuai dengan ajaran Islam yang berlaku. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep akhlak dan adab serta pengaruhnya terhadap peradaban manusia. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Akhlak merupakan bentuk jamak dari khuluq yang berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku, atau tabiat. 3 pakar di bidang akhlak yaitu Ibnu Miskawiyah, Al-Ghazali, dan Ahmad Amin menyatakan bahwa akhlak adalah perangai yang melekat pada diri seseorang yang dapat memunculkan perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Ada beberapa macam akhlak, yaitu akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap keluarga, terhadap teman atau sahabat, terhadap guru, terhadap orang yang lebih muda atau lebih tua, maupun akhlak terhadap lingkungan hidup dan lingkungan sekitar kita.
Sedangkan adab adalah norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama, terutama agama Islam. Norma tentang adab ini digunakan dalam pergaulan antar manusia, antar tetangga, dan antar kaum. Sebutan orang beradab sesungguhnya berarti bahwa orang itu mengetahui aturan tentang adab atau sopan santun yang ditentukan dalam agama Islam. Namun, dalam perkembangannya, kata beradab dan tidak beradab dikaitkan dengan segi kesopanan secara umum dan tidak khusus digabungkan dalam agama Islam. Baiklah, saya akan memberi contoh adab. Contoh adab dalam berpakaian misalnya, yaitu kita harus memperhatikan syarat-syarat pakaian yang Islami. Yang kedua, ada contoh adab dalam berhias, memakai perhiasan atau alat-alat untuk berhias yang halal dan tidak mengandung efek ketergantungan. Yang ketiga, contoh adab dalam perjalanan, yaitu mengucapkan salam ketika hendak meninggalkan rumah. Yang keempat, ada contoh adab dalam bertamu. Sebelum memasuki rumah seseorang, alangkah baiknya kita harus meminta izin terlebih dahulu dengan mengucapkan salam. Begitu pula ketika kita ingin pulang. Yang kelima, ada contoh adab dalam menerima tamu. Apabila kedatangan tamu, kita harus segera menyambutkan dengan penuh hormat dan ramah tamah. Persamaan di antara keduanya yaitu terletak pada objek yang akan dikaji, di mana keduanya sama-sama membahas tentang baik buruknya tingkah laku dan perbuatan manusia. Adapun perbedaan dari keduanya yaitu pada sumber normanya. Imam Darul Hijrah, Imam Malik rahimahullah, pernah berkata pada seorang pemuda Quraisy, pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Kenapa para ulama sampai mendahulukan mempelajari adab dibandingkan dengan akhlak? Sebagaimana Yusuf bin Al-Husain berkata, dengan mempelajari adab, maka engkau menjadi mudah untuk memahami ilmu. Guru penulis Syekh Shaleh Al-Utsaimin berkata, dengan memperhatikan adab, maka akan mudah meraih ilmu. Sedikit perhatian pada adab, maka ilmu akan disia-siakan. Ruang lingkup akhlak yang terpuji adalah mencakup hubungan terhadap sesama manusia, juga hubungan hamba terhadap Allah. Maka, adab dan akhlak mulia yang wajib kita pelajari dan kita miliki adalah sebagai berikut. Adab kepada Allah Azza wa Jalla, adab kepada Rasulullah, adab kepada diri sendiri, adab kepada manusia secara umum, dan adab kepada hewan maupun tumbuhan. Intinya, beradab itu kepada semuanya. Kepada Allah, Rasulullah, orang tua, guru, pokoknya semuanya, termasuk teman-teman kita. Bahkan hewan pun juga perlu menggunakan beradab. Manusia yang baik adalah manusia yang beradab serta berakhlak mulia. Kesimpulannya, sebagai seorang muslim, kita harus memiliki adab dan akhlak yang baik, karena akhlak adalah cerminan diri seseorang. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang salah,
saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.